Terima kasih sudah klik video ini. Bagi para penonton yang sudah subscribe channel ini, saya doakan selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dilunaskan semua hutang-hutangnya. Amin ya robbal alamin. Di sebuah kota kecil yang ramai oleh lalu lintas motor dan kendaraan umum, terdapat satu titik jalan yang dikenal warga sebagai lokasi razia dadakan. Bukan karena sering dijaga polisi sungguhan, tapi karena kehadiran seorang pria bernama Jarwo. Ia bukan anggota kepolisian, tapi penampilannya bisa mengecoh banyak orang. Jarwo, pria parubaya dengan perut buncit dan kumis tebal, dikenal luas sebagai polisi gadungan. Ia mengenakan seragam mirip polisi lalu lintas, lengkap dengan peluit, topi, dan rompi bercorak. Dari kejauhan, orang akan mengira dia benar-benar petugas. Tapi siapa sangka, semua atribut itu palsu, dibeli dari pasar loak atau dibuat sendiri dengan cermat. Setiap pagi dan sore, Jarwo akan berdiri di tikungan strategis dekat pasar dan terminal. Di titik itulah dia mengincar pengendara motor yang terlihat lemah atau kurang percaya diri. Jarwo memilih targetnya dengan teliti, kaum ibu, pelajar, atau lansia yang tampak mudah digertah. Dengan suara lantang dan wajah galak, Jarwo akan meniup peluit dan mengangkat tangan, seolah sedang melakukan razia resmi. Pengendara yang panik akan segera berhenti. Lalu Jarwo mulai menginterogasi mereka seolah-olah ia sedang menjalankan tugas kenegaraan. Modus yang dipakai Jarwo selalu sama. Ia akan menuduh pengendara melanggar aturan, meskipun mereka tidak salah apa-apa. Lampu depan kamu gak nyala tuh. Tahu gak bisa ditilang? Atau, kamu tahu gak? Jalur ini harusnya bukan buat motor. Bisa kena pasal. Begitulah cara dia menekan psikologis korbannya. Setelah itu, Jarwo akan mengeluarkan buku catatan kosong yang ia akui sebagai buku tilang. Ia mengancam akan menyita motor jika pengendara tak mau bayar denda di tempat. Uang yang diminta bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000, tergantung ekspresi ketakutan korban. Warga sebenarnya tahu siapa Jarwo, tapi tidak semua berani melawan. Di kota kecil seperti itu, aduan sering tak sampai ke pihak berwajib. Apalagi Jarwo dikenal punya kenalan preman di terminal yang siap membela jika ada warga nekat menantangnya. Kehadiran Jarwo menjadi teror tersendiri di jalanan. Beberapa warga bahkan memilih putar balik jika melihat tubuh buncit dan rompi palsunya dari kejauhan. Mereka lebih rela berputar jauh daripada harus berurusan dengan pria itu. Tapi bagi Jarwo, apa yang dia lakukan bukan sekadar mencari uang. Ia merasa berkuasa. Baginya, berdiri di jalan dengan seragam palsu dan dikerumuni orang yang takut adalah kepuasan tersendiri. Ia merasa dihormati, ditakuti, dan tak bisa disentuh hukum. Di warung kopi tempat biasa ia nongkrong sore hari, Jarwo sering membanggakan hasil razia hari itu. Dengan suara lantang, ia berkata, 5 orang kena hari ini. Lumayan buat beli rokok dan makan malam. Teman-temannya hanya tertawa, sebagian ikut bangga, sebagian lainnya diam saja, tak berani menegur. Sikap arogan Jarwo semakin menjadi. Ia mulai berani menghentikan mobil, bahkan mengancam orang tua dengan kata-kata kasar jika tak segera menyerahkan uang. Meski tubuhnya buncit dan langkahnya lambat, sorot matanya menyeramkan dan suaranya keras menghentah. Ironisnya, ada beberapa warga yang percaya Jarwo benar-benar polisi. Mereka bahkan memanggilnya Pak. Jarwo tak membantah. Ia membiarkan anggapan itu berkembang, dan semakin banyak orang yang tertipu. Ia bahkan pernah diminta tolong menyelesaikan sengketa motor oleh tetangga. Namun, di balik kesombongannya, banyak warga yang memendam amarah. Mereka hanya menunggu waktu, menanti saat yang tepat untuk membongkar semua kebohongan. Tapi, siapa sangka, nasib akan berbalik dengan cara yang mengejutkan, bukan oleh warga biasa, melainkan dari seseorang yang sangat tak terduga. Hari-hari Jarwo seolah tak tersentuh. Ia bebas berkeliaran, mengantongi uang dari hasil memeras orang. Tapi semua itu hanyalah ilusi. Karma tengah menanti di ujung jalan. Dan ketika hari itu datang, semua kesombongan Jarwo akan runtuh seketika. Jarwo bukan sekadar nekat memakai seragam polisi palsu. Ia juga sangat teliti dalam menciptakan ilusi. Ia tahu bahwa untuk bisa dipercaya, dirinya harus terlihat meyakinkan. Maka dari itu, selain memakai atribut lengkap,
Ia mempelajari gaya bicara polisi lalu lintas, termasuk istilah-istilah hukum yang ia pelajari dari internet dan pengalaman mendengar razia sungguhan. Setiap hari, sebelum turun ke lapangan, Jarwo berdiri di depan cermin. Ia memastikan topi miring ke kanan, rompi dipasang rapi, dan peluit tergantung di leher. Ia pun menyemprotkan parfum murah agar terkesan disiplin. Penampilan nomor 1. Biar rakyat percaya, ucapnya penuh semangat pada bayangan dirinya sendiri. Lokasi incarannya selalu strategis. Persimpangan dekat pasar, tikungan di jalur sekolah, atau jalan sepi menuju terminal adalah tempat favoritnya. Di titik-titik itu, kendaraan melambat dan mudah diberhentikan. Ia tahu betul ritme kota kecil itu. Ia tahu kapan emak-emak pulang dari pasar, dan kapan anak SMA mulai bergerombol naik motor. Jarwo memiliki jam operasional tetap. Pagi sekitar jam 7 sampai 9, lalu sore dari jam 4 hingga 6. Di luar waktu itu, dia menghilang. Nongkrong di warung kopi sambil menghitung uang yang didapat. Lebih enak dari gaji PNS. Candanya sambil menyeruput kopi hitam. Sasaran utamanya adalah orang-orang yang tampak lemah dan tidak percaya diri. Kalau melihat seorang ibu membawa belanjaan, pelajar dengan helm kebesaran, atau kakek-kakek yang mengendarai motor jadul, Jarwo langsung sigap menyetop. Ia pura-pura serius memeriksa STNK, sambil celingukan seolah sedang mencari petugas lain yang tidak pernah ada. Modusnya pun selalu sama. Setelah korban berhenti, Jarwo akan bersikap seperti polisi profesional. Ia buka-buka surat kendaraan, lalu mengangguk-angguk seolah paham hukum. Ini STNK kamu sudah mati. Melanggar pasal sekian, katanya sambil menunjuk buku kosong yang ia bawa. Buku itu bukan buku tilang resmi. Hanya buku catatan biasa dengan stiker logo Polri di depannya. Tapi bagi warga awam, penampilannya cukup meyakinkan. Apalagi Jarwo menulis sesuatu dengan gaya tergesa, seolah sedang membuat laporan resmi yang akan dikirim ke kantor polisi. Setelah menulis, ia akan menawarkan dua pilihan. Ikut ke kantor atau beres di tempat. Kata-kata, beres di tempat, itulah jebakan utamanya. Jarwo menyebut jumlah denda, biasanya Rp100.000 atau Rp150.000. Jika korban menawar, ia pura-pura marah dan mengancam menahan kendaraan. Jarwo sangat ahli membaca ekspresi. Jika korban mulai panik, suaranya ditinggikan. Jika korban mulai menangis, ia menurunkan nada bicara dan berpura-pura iba. Tapi ujung-ujungnya, uang tetap harus keluar dari dompet si korban. Ada kalanya korban menolak membayar. Tapi Jarwo punya taktik cadangan. Ia akan memanggil teman preman dari ujung jalan, pura-pura sebagai rekan satuan yang akan membantu. Begitu korban melihat ada dua orang mendekat, biasanya mereka menyerahkan uang, lalu pergi dengan perasaan tak berdaya. Ironisnya, ada warga yang tahu ini semua bohong. Tapi tak ada yang berani melapor. Sebagian takut dibalas. Sebagian lagi merasa percuma karena belum tentu ditanggapi serius oleh aparat. Jarwo memanfaatkan ketakutan itu sebagai pelindung utama. Ia pun punya semacam kode etik licik. Tidak pernah memeras pengendara yang pakai atribut militer atau polisi asli. Jika melihat ada stiker TNI di motor, Jarwo pura-pura sibuk menelpon. Ia tak sebodoh itu untuk memancing masalah besar. Namun, namanya kejahatan, secerdik apapun, pasti ada celahnya. Rasa percaya dirinya yang berlebihan membuat Jarwo makin ceroboh. Ia mulai kehilangan insting, dan tidak lagi selektif dalam memilih korban. Sampai pada akhirnya, ia melakukan kesalahan fatal. Menghentikan motor seorang ibu yang terlihat biasa saja, tanpa ia tahu siapa anak dari ibu itu. Hari itu adalah awal kehancuran yang tak ia duga. Sebuah momen yang akan mengubah hidupnya. Bukan hanya karena ia akhirnya dipermalukan, tapi karena semua kebohongan yang selama ini ia bangun, akan runtuh di hadapan banyak saksi. Karma berjalan pelan tapi pasti. Dan bagi Jarwo, hari pembalasan sudah semakin dekat. Tepat di ujung tikungan jalan yang selama ini ia kuasai. Pagi yang cerah di kota kecil itu tak selalu membawa kebahagiaan bagi para pengendara motor. Di tikungan jalan dekat pasar induk, sosok Jarwo sudah berdiri seperti biasa. Seragam palsunya dikenakan dengan percaya diri, dan peluit di lehernya menggantung siap digunakan. Ia menyapu pandangan ke sekeliling, menanti mangsa berikutnya.
Target pertama hari itu adalah seorang bapak tua yang terlihat kelelahan mengendarai motor tua dengan keranjang sayur di bagian belakang. Jarwo meniup peluit keras-keras, lalu melambaikan tangan. Si bapak terkejut dan langsung berhenti di pinggir jalan dengan wajah bingung. Tanpa basa-basi, Jarwo mendekat dan membuka pembicaraan dengan nada tinggi. Pagi-pagi sudah melanggar lalu lintas. Pak, SIM dan STNK-nya mana? Bapak itu buru-buru mengeluarkan dompet kecil dan menunjukkan surat-suratnya. Tapi Jarwo menggeleng-geleng, berpura-pura menemukan kesalahan. SIM Bapak sudah mati bulan lalu. Ini bisa ditilang, kena pasal berat. Kalau Bapak ikut saya ke kantor, bisa repot. Tapi kalau mau beres di tempat, cukup 100.000, katanya dengan nada mengancam. Si Bapak mencoba menjelaskan bahwa ia hanya mau mengantar sayur ke warung, tapi Jarwo tak peduli. Setelah 5 menit berdebat, si bapak akhirnya menyerah. Dengan tangan gemetar, ia mengambil 2 lembar 50 ribuan dari kantong dalam jaketnya. Jarwo menerimanya tanpa malu, lalu mengisyaratkan si bapak pergi. Wajah si bapak tampak sedih, tapi tak berani protes. Ia hanya bisa menarik napas dalam-dalam sebelum menyalakan motornya lagi. Tak lama berselang, giliran 2 remaja perempuan berseragam sekolah menjadi sasaran. Mereka berboncengan tanpa membawa helm cadangan. Jarwo langsung meniup peluitnya lagi, dan seperti biasa, ia mengangkat tangan dengan gaya ala petugas lalu lintas. Remaja itu ketakutan. Mereka tahu tidak membawa helm lengkap, tapi tidak menyangka akan disetop. Jarwo mulai memarahi mereka seperti guru galak yang menemukan murid bolos. Kalian pikir ini jalan milik kalian? Kalau jatuh terus mati siapa yang tanggung jawab? Bentaknya membuat kedua siswi itu hampir menangis. Salah satu dari mereka mencoba menelepon orang tuanya, tapi Jarwo mencegah. Gak usah nelpon-nelpon, ini urusan kalian langsung. Mau saya tilang? Atau mau bersin di tempat? Tanya Jarwo sambil menyodorkan buku catatan kosongnya. Karena takut terlambat ke sekolah, mereka akhirnya mengeluarkan uang dari saku seragam, 3 lembar 20.000. Jarwo menerima uang itu sambil tersenyum sinis. Ia mengangguk seolah memberi izin mereka pergi. Padahal yang baru saja terjadi adalah pemerasan terang-terangan. Kedua remaja itu pergi dengan mata berkaca-kaca, dan Jarwo kembali ke tempat duduknya di trotoar, menanti korban berikutnya. Siangnya, seorang pemuda pekerja pabrik menjadi target. Ia mengendarai motor metik dengan knalpot agak bising. Jarwo langsung bereaksi. Knalpot brong. Ini bisa ditilang langsung, katanya. Meski si pemuda berusaha menjelaskan bahwa itu bawaan motor sejak beli, Jarwo tetap bersikukuh bahwa itu pelanggaran. Seperti biasa, 2 pilihan dilemparkan, ikut ke kantor atau bayar di tempat. Si pemuda memilih membayar, meski dengan raut wajah kesal. Tapi ia sadar, membantah hanya akan memperpanjang urusan. Jarwo kembali sukses mengantongi uang haram itu tanpa hambatan. Korban-korban Jarwo silih berganti. Dari ibu rumah tangga, pelajar, hingga tukang ojek. Tak ada yang luput dari tipu dayanya. Ia bahkan pernah memeras seorang pengemudi becak motor yang membawa anak kecil. Semua itu ia lakukan dengan satu tujuan, mendapatkan uang sebanyak mungkin dengan cara mudah. Ironisnya, semakin banyak korban, semakin percaya diri Jarwo. Ia merasa kebal hukum. Bahkan ketika warga mulai curiga, ia tetap santai. Kalau ada yang protes, tinggal kabur saja. Ganti lokasi, katanya dengan enteng. Keangkuhannya membuatnya buta terhadap potensi bahaya yang semakin mendekat. Tapi sebagaimana hukum alam yang tak pernah keliru, setiap kezaliman pasti ada batasnya. Dan hari itu akan segera tiba. Hari ketika korban yang ia kira lemah, ternyata adalah pintu masuk ke dalam kehancurannya sendiri. Jarwo belum tahu bahwa di antara puluhan korban yang ia permainkan, satu orang akan menjadi penentu akhir dari semua kelicikannya. Dan semua itu akan terjadi dalam waktu yang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Semakin hari, kesombongan Jarwo makin menjadi-jadi. Uang hasil pemerasan membuatnya hidup lebih santai, lebih percaya diri, bahkan mulai pamer ke warga sekitar. Dengan tubuh buncit dan seragam KW yang makin lusuh, ia tetap melenggang seperti raja jalanan. Tak ada rasa malu, apalagi takut. Di warung kopi langganan dekat pasar, Jarwo sering menjadi pusat perhatian. Sambil menyeruput kopi hitam dan merokok,
Ia dengan bangga menceritakan kisah razia-nya hari itu. Tadi pagi emak-emak satu motor saya tahan. STNK-nya basah kena belanjaan. Saya bilang gak bisa dibaca. Akhirnya keluar juga 200.000. Cerocosnya disambut tawa rekan-rekannya. Bahkan ada warga yang sengaja menjauh jika melihat Jarwo datang. Bukan hanya karena takut ditodong, tapi karena muak dengan kelakuannya yang kian arogan. Namun, tak ada yang berani bicara langsung. Semua hanya mengeluh diam-diam, berharap suatu hari langit membalas dengan caranya sendiri. Jarwo merasa dirinya tak bisa disentuh. Beberapa kali ada warga yang mencoba merekam aksinya secara diam-diam, tapi ia selalu cepat sadar. Ia langsung membentak dan mengancam akan menyeret mereka ke kantor polisi. Padahal, ia sendiri bukan polisi dan tak punya wewenang apapun. Saking percayanya pada kekuasaan palsu yang ia ciptakan sendiri, Jarwo mulai bertindak lebih dari sekadar tilang palsu. Ia pernah menghentikan mobil pribadi hanya karena kaca filmnya terlalu gelap. Ia menuduh pemiliknya menyembunyikan barang terlarang, lalu memaksa damai agar urusan selesai. Ia juga mulai merendahkan korban-korbannya. Suatu kali, ia menghentikan seorang perempuan muda yang sedang terburu-buru ke rumah sakit. Bukannya membantu, Jarwo malah berkata, "Kalau kamu buru-buru, jangan salah jalan. Bayar dulu, baru bisa lanjut." Suara perempuan itu bergetar menahan marah, tapi tetap membayar. Gaya bicara Jarwo pun makin kasar. Ia merasa semakin banyak korban yang takut, berarti semakin tinggi wibawanya. Tak jarang ia memaki dengan kata-kata kasar saat korban mencoba melawan. "Mau sok pinter sama saya? Saya ini polisi senior. Gak semua polisi harus di kantor," katanya suatu hari dengan nada tinggi. Ada pula saat ia terang-terangan berkata kepada tukang ojek, "Gue ini pengatur jalanan. Kalau gue gak ada, kalian semua nabrak-nabrakan." Ucapan itu membuat beberapa warga yang mendengar hanya bisa saling pandang. Bingung apakah harus tertawa atau sedih melihat kegilaan Jarwo yang makin tak tahu batas. Kesombongannya juga terlihat dari cara ia memarkir motornya sembarangan. Di trotoar, di depan toko, bahkan di tengah jalan pun pernah. Ketika ditegur pemilik toko, ia hanya menjawab, "Kalau gak suka, lapor aja ke polisi. Bilang aja ke atasan gue, biar sekalian dikasih tahu siapa yang punya lapangan." Tiap sore, Jarwo seperti raja kecil yang menagih upeti dari rakyat kecil. Ia menyusuri jalanan dengan tatapan menantang, seolah mengatakan, "Coba berani sentuh gue." Dan entah kenapa, tidak ada satupun yang benar-benar mencoba menghentikannya. Hukum terasa jauh dan tumpul di hadapannya. Namun, yang tak disadari Jarwo adalah bahwa kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan tak akan pernah bertahan lama. Ia mulai lalai, lupa menyaring target. Ia merasa semua pengendara bisa jadi korban, termasuk mereka yang seharusnya tidak ia sentuh sedikit pun. Dan itulah awal dari kejatuhannya. Karena hari itu, di tikungan biasa tempat ia memeras korban, melintaslah seorang ibu dengan wajah lelah dan motor metik tua. Jarwo langsung menandainya sebagai mangsa empuk. Ia tidak tahu siapa ibu itu. Ia hanya melihat potensi uang mudah dari seorang wanita parubaya yang terlihat tak berdaya. Dengan peluit di mulut dan tangan terangkat tinggi, Jarwo menghentikan sang ibu. Di balik kacamata hitamnya, ia tersenyum licik. Ia pikir, ini akan jadi razia biasa. Tapi siapa sangka, kali ini ia salah besar. Salah sasaran. Dan salah satu kesalahan itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Kesombongan telah membutakan Jarwo. Ia tak sadar bahwa hari itu adalah hari terakhirnya menjadi penguasa palsu di jalanan kota kecil itu. Hari di mana semua topeng akan terlepas, dan ia akan melihat wajah aslinya sendiri, di cermin bernama karma. Siang itu, panas matahari memantul dari aspal yang mulai retak. Seperti biasa, Jarwo berdiri di bawah pohon besar di tikungan pasar. Seragam KW-nya sudah agak kusam, tapi ia tetap merasa gagah. Peluit tergantung di leher, dan di tangannya masih menggenggam buku catatan kosong yang ia akui sebagai buku tilang. Ia menyeka keringat di dahinya sambil memandangi jalanan. Matanya menajam begitu melihat seorang ibu parubaya datang mengendarai motor metik tua. Sang ibu mengenakan jaket lusuh dan masker kain. Di bagian belakang motornya tergantung 2 kantong plastik berisi sayur dan sembako. Jarwo langsung meniup peluit.
Bunyi nyaring itu membuat ibu itu tersentak. Ia menepi perlahan ke pinggir jalan, bingung dan gugup. Ia tak merasa melanggar aturan apapun. Tapi wajah Jarwo yang serius dan gaya bicaranya yang mengintimidasi membuatnya tetap diam. "Bu, tahu nggak tadi lampu merah hampir diterobos?" bentak Jarwo dengan nada tinggi. Sang ibu menggeleng pelan. "Saya tadi pelan-pelan." "Pak, lampunya masih hijau," jawabnya lembut. Tapi Jarwo tak peduli. Ia menggeleng keras, seolah-olah sudah pasti ibu itu salah. "STNK sama SIM-nya. Mana?" perintah Jarwo dengan nada arogan. Ibu itu buru-buru merogoh tas kecil dari gantungan motornya dan menyerahkan surat-surat itu. Jarwo hanya melirik sebentar, lalu berkata, "Ini bisa ditilang. Tapi saya kasih ibu pilihan, ikut ke kantor, atau beres di tempat." Ibu itu terdiam. Dari balik masker, napasnya mulai berat. Ia menatap Jarwo lama, lalu berkata, "Tapi saya nggak melanggar, Pak. Kalau saya disuruh bayar, saya keberatan. Ini uang belanja saya, buat masak di rumah." Namun Jarwo tak bergeming. "Kalau nggak bayar, motor saya tahan. Mau tunggu surat resmi? Silakan. Tapi lama." Kata-kata itu membuat ibu itu mulai resah. Tangannya gemetar memegang dompet. Tapi sebelum mengambil uang, ia menatap wajah Jarwo lebih dalam dan berkata dengan nada tenang, "Saya mau telepon anak saya dulu. Ya, Pak. Biar dia tahu ibu sedang ada masalah di jalan." Jarwo tertawa mengejek. "Telepon anak? Emangnya anak ibu pengacara? Atau polisi?" tanyanya sambil menyeringai. Tapi ibu itu tak menjawab. Ia membuka ponsel dan menghubungi seseorang. Dengan suara lirih, ia berkata, "Edi, ibu dihentikan orang yang ngaku polisi. Ibu gak salah apa-apa, tapi dia maksa ibu bayar. Bisa ke sini, Nak?" Di seberang sana, suara Edi langsung berubah tegang. "Ibu di mana sekarang?" Ibu itu menyebutkan lokasi persis. Jarwo yang berdiri di dekatnya masih saja meremehkan, bahkan mendesis, "Mau panggil siapapun, saya tetap jalanin aturan." Ia tak tahu bahwa telepon itu baru saja memicu bencana besar baginya. Beberapa menit berlalu. Jarwo terus berdiri di depan motor ibu itu, seolah ingin menunjukkan bahwa ia benar-benar berkuasa. Warga mulai berdatangan, beberapa dari mereka memperhatikan situasi dengan wajah penasaran. Tapi karena sudah sering melihat kejadian seperti ini, mereka hanya menonton dari jauh. Ibu itu tetap tenang. Ia tak melawan, tak marah, hanya duduk di motornya sambil menggenggam ponsel. Dalam hatinya, ia tahu bahwa anaknya akan datang. Dan ketika Edi datang, segalanya akan berubah. Ia tahu benar siapa anaknya. Bukan hanya seorang tentara biasa, tapi anggota pasukan khusus, Kopassus. Di kejauhan, suara motor besar terdengar mendekat dengan cepat. Warga menoleh, dan dalam hitungan detik, seorang pemuda berbadan tegap dengan ransel militer dan jaket loreng, menghentikan motornya tepat di depan Jarwo. Tatapan matanya tajam. Nafasnya teratur tapi penuh amarah. Jarwo menoleh dengan wajah bingung. "Siapa kamu?" tanyanya ketus. Tapi sebelum pemuda itu menjawab, sang ibu berdiri dan berkata, "Itu anak saya, Pak." Pemuda itu maju selangkah dan menatap lurus ke mata Jarwo. Wajahnya tak menunjukkan sedikit pun rasa takut. "Masalahnya apa di sini?" tanya Edi dingin. Jarwo mulai gelagapan, tapi masih mencoba menguasai keadaan. "Ibu ini melanggar lalu lintas. Saya jalankan aturan. Mau bersin di tempat, tapi malah nelpon-nelpon." Edi tak menanggapi omongan itu. Ia hanya menatap seragam Jarwo dari atas ke bawah, lalu bertanya pelan, "Kamu dari polsek mana?" Jarwo mulai gelisah. Edi mendekat, mengeluarkan dompet, dan menunjukkan identitas resminya sebagai anggota Kopassus aktif. Dan di momen itulah, nyali Jarwo mulai runtuh. Peluh dingin membasahi pelipisnya. Warga yang melihat dari kejauhan mulai mendekat, penasaran dengan situasi yang terasa menegang. Dan bagi Jarwo, saat itu ia sadar ia telah salah target. Salah besar. Sang ibu berdiri di samping motor dengan tenang, tapi sorot matanya menunjukkan ketegasan. Ia bukan wanita sembarangan. Bertahun-tahun membesarkan anak seorang diri, menghadapi hidup dengan tabah, membuat hatinya lebih kuat dari yang terlihat. Dan hari itu,
Ketenangan itu menjadi tameng di hadapan si penipu bernama Jarwo. Melihat Edi berdiri di hadapannya, ibu itu merasakan kelegaan. Ia tahu, kali ini ia tak sendiri. Anaknya bukan cuma prajurit, tapi juga seorang lelaki yang sangat menghormati ibunya. Ia tahu, jika anaknya sudah datang, tak ada satupun yang boleh bersikap semena-mena padanya. Edi memandangi wajah ibunya. Ada luka di sana, bukan luka fisik, tapi luka harga diri. Direndahkan oleh orang asing yang mengaku aparat, dipaksa membayar padahal tak bersalah. Amarah Edi mulai naik, tapi ia masih menahannya. Ia ingin memberi kesempatan terakhir pada Jarwo untuk menyadari kesalahan. "Pak, saya kasih satu kali kesempatan. Minta maaf ke ibu saya, dan akui kalau Bapak bukan polisi," ujar Edi dengan suara datar tapi mengandung tekanan. Warga yang mulai berkerumun terdiam, menyadari bahwa situasi akan berubah drastis. Namun, seperti biasa, kesombongan Jarwo menutupi akal sehatnya. Ia masih bersikeras mempertahankan kedoknya. "Saya ini petugas. Gak ada alasan saya minta maaf. Ibu kamu salah. Saya cuma jalankan tugas," ucapnya dengan suara yang mulai gemetar. Sang ibu hanya memandang Jarwo tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, orang seperti ini tidak layak diberi belas kasihan. Ia lalu berkata pelan pada anaknya, "Nak, ibu gak mau marah, tapi ibu juga gak mau diinjak-injak. Tunjukkan kalau masih ada keadilan di negeri ini." Kata-kata itu seperti pemicu. Edi menghela napas panjang, lalu maju selangkah lebih dekat ke arah Jarwo. Ia membuka jaket lorengnya perlahan, memperlihatkan seragam militernya di baliknya. Semua warga terbelalak. Bahkan beberapa mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Jarwo mulai panik. Matanya celingukan, mencari jalan keluar. Tapi semua mata tertuju padanya. Wajahnya mulai pucat. Keringat menetes di pelipis. Ia mencoba berkata sesuatu, tapi suaranya tercekat. Saya. Ini salah paham aja," ucapnya terbata-bata. Edi tak banyak bicara. Ia hanya menatapnya tajam. "Kamu tahu gak, kalau ibu saya sampai nangis di jalan karena kamu, itu sudah lebih dari cukup untuk bikin saya bertindak." Suara Edi tenang, tapi menghantam keras di telinga siapapun yang mendengarnya. Jarwo mundur selangkah. Tangannya mencoba menyembunyikan peluit di leher. Tapi sudah terlambat. Semua warga sudah menyaksikan kenyataan bahwa ia bukan aparat. Ia hanya pria biasa yang mengandalkan seragam palsu dan gertakan kosong. Seorang pedagang yang ikut menonton tiba-tiba berseru, "Itu dia yang sering minta duit ke saya. Saya pernah ditilang di tempat. Padahal saya cuma antar galon." Disusul teriakan dari pengendara lain, "Dia juga yang tahan motor anak saya 2 jam. Gak dikasih uang, gak dikembalikan." Suasana memanas. Jarwo semakin terpojok. Ia menunduk, tak lagi sanggup berkata-kata. Sementara itu, Ibu Edi tetap berdiri dengan tegak. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tegas. Ia tahu, inilah saatnya semua kebohongan itu dibongkar habis-habisan. Edi lalu berkata dengan lantang, "Saya minta warga di sini jadi saksi. Orang ini telah melakukan pemerasan berkali-kali. Dia bukan polisi. Dia penipu berkedok aparat." Suaranya menggema, disambut sorak warga yang mulai emosi. Akhirnya, Edi mengeluarkan ponsel dan menghubungi rekan militernya yang sedang bertugas tak jauh dari lokasi. "Bro, kesini sekarang. Ada kasus pemerasan oleh polisi gadungan. Saya butuh kalian bantu amankan." Tak lama kemudian, sirine kendaraan patroli terdengar dari kejauhan. Dan di tengah situasi genting itu, sang ibu hanya berdiri sambil mengelus dadanya. Ia tak pernah menyangka akan menghadapi hari seperti ini. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia telah membesarkan anak yang tahu mana benar dan mana salah. Dan hari ini, kebenaran akhirnya berdiri tegak di hadapannya. Sementara kerumunan mulai riuh di jalan tempat Jarwo memeras sang ibu, mari kita mundur sejenak ke waktu sekitar 15 menit sebelumnya. Di sebuah markas pelatihan Kopassus yang tak begitu jauh dari lokasi pasar, Edi baru saja menyelesaikan sesi latihan fisik bersama rekan-rekannya. Ia sedang duduk di bawah pohon rindang, membuka botol minum dan mengusap keringat ketika ponselnya bergetar. Notifikasi masuk dari kontak bertuliskan, "Ibu." Dengan sigap, Edi mengangkat.
Tapi kali ini suara ibunya terdengar berbeda. Lembut, tapi bergetar, menahan cemas. "Nak, ibu dihentikan orang," katanya polisi, tapi cara bicaranya kasar sekali. "Ibu gak salah, tapi dia paksa ibu bayar. Ibu lagi di dekat pasar. Bisa ke sini, Nak?" Edi langsung berdiri. Wajahnya berubah serius. Tidak ada yang lebih penting daripada ibunya. Dalam hitungan detik, Edi sudah mengambil kunci motor. Teman-temannya menatap bingung saat ia terburu-buru berlari ke arah parkiran. "Ada apa, Ed?" tanya salah satu dari mereka. "Ibu gue ditodong polisi gadungan," jawabnya singkat. Dan tanpa menunggu, ia tancap gas meninggalkan markas. Sepanjang jalan, Edi memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Rasa marah bercampur dengan khawatir menghantui pikirannya. Ia tahu betul ibunya bukan tipe yang mudah panik. Jika sampai menghubungi dirinya dalam keadaan seperti itu, berarti masalahnya serius. Angin menerpa wajahnya, dan pandangannya hanya fokus ke satu titik, lokasi yang disebut ibunya. Setiap detik yang terlewati membuat emosinya semakin membuncah. "Berani-beraninya dia permainkan ibuku," gumamnya pelan, dengan rahang mengeras. Begitu sampai di tikungan pasar, Edi melihat sosok ibunya dari kejauhan. Wajahnya memang tak menangis, tapi jelas sedang menahan marah. Di depannya berdiri seorang pria bertubuh tambun dengan seragam mirip polisi, berwajah sok kuasa, dan berdiri congkak seolah jalan itu miliknya. Edi menghentikan motornya pelan, lalu melepas helm. Langkahnya pelan tapi mantap mendekati ibu dan si pria. Hatinya sudah panas, tapi ia masih mencoba menjaga ketenangan. Ia tahu, dalam keadaan seperti ini, emosi harus dikendalikan. Bukan hanya demi ibunya, tapi demi keadilan. Jarwo sempat menatap Edi dengan tatapan meremehkan. "Mau bantu ibu kamu? Ikut ke kantor juga gak masalah," katanya dengan nada tinggi. Tapi Edi tidak menjawab. Ia hanya membuka dompet dan menunjukkan kartu identitas militernya. Saat itu, aura di sekitar Edi berubah drastis. Beberapa warga yang mulai berkumpul langsung menatap dengan takjub. "Anaknya tentara, bro, Kopassus," bisik seorang pemuda ke temannya. Suasana mulai berbalik. Dari yang awalnya hanya tontonan pasrah, kini berubah jadi momen yang menggetarkan. Jarwo menelan ludah. Napasnya mulai tidak teratur. Ia mundur setengah langkah, tapi tetap mencoba mempertahankan citranya. "Saya cuma jalankan tugas, Pak. Ibu ini melanggar sedikit. Saya cuma tegur," katanya dengan nada gugup. Tapi Edi menatap tajam. "Saya tanya sekali lagi. Dari polsek mana kamu? Mana ID kamu? Mana surat tugasmu? Jangan main-main di jalan kalau gak siap ditindak." Kali ini, suara Edi tajam seperti pisau. Dan perlahan-lahan, topeng Jarwo mulai runtuh. Warga mulai angkat suara. Satu demi satu menunjuk Jarwo dan mengungkap pengalaman mereka. "Saya juga pernah dipalak sama dia. Motor anak saya ditahan gara-gara gak bawa STNK. Padahal gak salah." Suara-suara itu semakin membuat Jarwo gugup, dan posisinya semakin terjepit. Sementara itu, Edi mengeluarkan ponsel dan menghubungi seorang rekan militer. "Saya butuh bantuan pengamanan. Ada warga yang menyamar jadi polisi dan memeras ibu saya. Lokasi, tikungan pasar. Segera datang." Nada suara Edi tenang, tapi tegas. Ia tahu prosedur. Dan ia tahu bahwa kali ini, hukum akan bicara. Setelah menutup telepon, Edi menoleh ke ibunya. "Ibu tenang ya. Ini semua akan selesai hari ini." Sang ibu mengangguk. Di balik matanya yang berkaca-kaca, ada rasa bangga luar biasa. Ia tahu, anaknya bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga kokoh dalam membela kebenaran. Sementara Edi berdiri tegak di depan ibunya dan Jarwo mulai kehilangan kata-kata. Suara sirine perlahan terdengar dari arah barat pasar. Sirine itu bukan suara polisi, melainkan kendaraan taktis militer ringan yang dikendarai dua anggota Kopassus rekan Edi. Warga mulai menoleh, sadar bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Kendaraan itu berhenti di dekat kerumunan. Dua prajurit keluar dengan pakaian lapangan lengkap, mengenakan rompi taktis dan sepatu lars. Salah satunya menghampiri Edi dan memberi hormat cepat. "Kami datang atas permintaanmu, bro." Situasinya,
Tanya salah satu dari mereka. Edi menunjuk Jarwo yang masih berdiri terpaku. Orang ini mengaku-ngaku sebagai polisi dan sudah memeras ibu saya. Dia juga diduga sudah berkali-kali melakukan hal yang sama ke warga di sini. Kalimat itu membuat warga serentak mengangguk dan mulai bersuara ramai membenarkan. Jarwo panik. Wajahnya memucat. Ia tak lagi bisa menyembunyikan kegugupan. Tangannya berusaha menyembunyikan peluit yang masih tergantung di lehernya, dan matanya mencari-cari celah untuk kabur. Tapi kerumunan warga sudah mengepung dari segala arah. Tak ada jalan keluar. Salah satu anggota Kopassus mendekat ke Jarwo. "Identitas Anda, Pak?" tanyanya tegas. Jarwo hanya menggeleng. Saya lupa bawa." Tapi rekan Edi langsung memotong. "Lupa bawa? Kalau aparat resmi, tidak mungkin lupa identitas. Anda punya surat tugas? SK penempatan?" Jarwo terdiam. Tak ada satupun jawaban. Ia hanya berdiri membeku seperti patung. Detik demi detik terasa sangat lama baginya. Semua sorot mata warga mengarah kepadanya. Beberapa sudah mulai mengabadikan momen ini lewat kamera ponsel. Ini bukan lagi kejadian biasa. Ini akan jadi aib seumur hidup. Edi kemudian melangkah maju dan berkata kepada kerumunan, "Teman-teman semua, saya minta tolong. Jika ada yang pernah jadi korban orang ini, mohon berdiri dan bersuara." Seorang bapak tua angkat tangan. "Saya ditahan 2 jam karena katanya lampu motor saya mati. Padahal nyala." Seorang pemuda menimpali, "Saya ditodong Rp200.000. Dia ancam tarik motor saya kalau gak bayar di tempat. Saya kira dia polisi beneran." Lalu suara emak-emak lainnya terdengar, "Saya disuruh bayar cuma gara-gara bawa belanjaan dan katanya mengganggu jalur lalu lintas." Suasana makin panas. Wajah Jarwo semakin tak karuan. Ia mulai memohon. "Saya cuma buat makan. Pak, saya salah. Saya ngaku salah." Tapi Edi langsung menatapnya dengan tatapan tajam. "Buat makan? Dengan cara menindas orang lemah seperti ibu saya." Salah satu anggota Kopassus mengambil langkah tegas. Ia memborgol tangan Jarwo di depan umum. "Anda akan kami amankan. Setelah ini, pihak berwenang akan kami hubungi untuk proses hukum lanjutan. Kami tidak akan membiarkan penipuan seperti ini terus berulang di tengah masyarakat." Warga bersorak. Ada yang bertepuk tangan, ada yang meneriakkan, "Rasain." Dan akhirnya ketangkap juga. Beberapa bahkan berteriak mencibir, mengingat wajah Jarwo selama ini yang selalu merasa paling berkuasa di jalanan. Kali ini, ia tak lagi bisa berkata apa-apa. Mulutnya keluh. Kepalanya tertunduk. Edi menghampiri ibunya dan menggenggam tangan sang ibu dengan lembut. "Sudah selesai, Bu. Biar ini jadi pelajaran untuk dia. Ibu gak perlu takut lagi," ucap Edi tenang. Sang ibu mengangguk, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia tersenyum, senyum kelegaan. Di tengah sorak warga, Jarwo digiring ke kendaraan oleh 2 prajurit. Ia berjalan tertunduk, diiringi tatapan dan kamera ponsel warga. Tak ada lagi peluit di leher. Tak ada lagi rasa angkuh. Yang tersisa hanyalah wajah lusuh seorang penipu yang akhirnya kena batunya. Karma memang tak pernah salah alamat. Dan hari itu, jalan yang dulu dikuasai oleh tipu muslihat, akhirnya dibersihkan oleh keberanian dan keadilan. Semua itu berawal dari keberanian seorang ibu yang tak mau diperlakukan sewenang-wenang, dan cinta seorang anak yang tak akan tinggal diam saat ibunya diinjak martabatnya. Jarwo duduk di atas bangku panjang dari kayu yang ada di pos ronda. Tangannya masih diborgol. Wajahnya pucat dan mulutnya terkatup rapat. Tak lagi berani mengangkat kepala. Beberapa anggota warga berkumpul di sekitar, sementara 2 prajurit Kopassus menjaga ketat di kanan kirinya. Ia tahu, saat ini semua mata tertuju padanya, bukan lagi sebagai petugas, tapi sebagai penjahat. Salah satu warga mendekat. Seorang bapak tua yang tadi menjadi saksi. Ia menunjuk Jarwo dan berkata lantang, "Kamu ingat saya? Saya yang kamu tahan 2 jam hanya karena lampu motor saya mati. Padahal nyala. Kamu rampas uang cucu saya." Suaranya bergetar, matanya penuh emosi. Jarwo hanya menunduk, tak sanggup menjawab. Tapi warga lain ikut bersuara. "Saya juga, Mas. Anak saya perempuan.
Baru pulang sekolah, kamu todong. Gak bawa helm. Langsung kamu ancam tahan motornya. Anak saya trauma sampai sekarang. Kerumunan semakin panas. Tapi Edi memberi isyarat dengan tangan agar mereka tenang. Kita semua marah. Tapi biarkan dia bicara. Kita ingin dengar pengakuannya sendiri, ucap Edi tenang. Suaranya meredam emosi warga yang mulai berseru dari berbagai arah. Salah satu prajurit Kopassus yang menjaga Jarwo menunduk dan berkata pelan, "Kalau kamu masih punya harga diri, lebih baik kamu ngomong sekarang. Akui semua yang sudah kamu lakukan. Masyarakat berhak tahu siapa kamu sebenarnya." Jarwo menarik napas dalam-dalam. Wajahnya mulai berkeringat lagi. Suaranya serak saat ia mulai berbicara. "Nama saya Jarwo. Saya bukan polisi. Saya cuma pengangguran. Dulu pernah kerja jadi tukang parkir, tapi dipecat." Suaranya perlahan mulai terdengar oleh warga yang hening menyimak. "Saya cuma cari makan, Pak. Saya gak punya kerjaan tetap. Saya lihat banyak orang takut sama polisi. Jadi saya pinjam seragam teman saya dulu yang udah rusak. Saya buat sendiri atributnya. Saya gak tahu bakal begini akhirnya," lanjutnya dengan suara lirih. Edi menatapnya tajam. "Jadi kamu tahu kamu bukan polisi, tapi tetap beraninya menghentikan orang, mengancam, dan minta uang, termasuk ke ibu saya?" Jarwo mengangguk perlahan. "Saya tahu itu salah. Tapi saya panik. Mas, gak tahu harus cari uang dari mana lagi." Seorang emak-emak berseru, "Kalau mau cari uang, kerja yang halal. Jangan tipu orang. Jangan pakai seragam buat nyiksa orang kecil." Suara itu disambut gumaman setuju dari warga lain. Tak ada satupun yang membela Jarwo. Semua amarah yang terpendam selama ini akhirnya pecah di depan matanya sendiri. "Saya minta maaf ke semuanya, ke warga-warga sini. Saya salah. Saya hilaf. Saya siap diproses," kata Jarwo sambil menangis. Air mata mulai mengalir dari matanya. Tapi di mata warga, tangis itu bukan karena penyesalan sejati. Lebih mirip ketakutan karena telah kepergok berbuat dosa besar. Edi menghela napas. "Maaf memang penting. Tapi kamu harus tanggung jawab. Kamu udah rusak kepercayaan orang. Banyak yang trauma. Termasuk ibu saya. Dan saya pastikan, kamu gak akan bisa ulangi ini lagi," tegasnya. Beberapa warga mulai mengeluarkan ponsel, memperlihatkan bukti foto dan video saat mereka dipalak oleh Jarwo. Salah satu dari mereka bahkan punya rekaman suara saat Jarwo mengancam akan menahan motor jika uang tidak segera diserahkan. Bukti demi bukti menguatkan bahwa ini bukan satu dua kejadian, tapi sudah menjadi kebiasaan. Prajurit Kopassus yang lain segera menghubungi polsek setempat untuk menyerahkan Jarwo ke pihak berwenang. "Kami punya cukup saksi dan bukti. Kami harap setelah ini proses hukum bisa berjalan tanpa ampun. Masyarakat perlu perlindungan dari orang seperti ini," katanya kepada warga. Sebelum Jarwo digiring pergi, Edi mendekat sekali lagi. Ia berkata pelan, namun cukup jelas untuk didengar Jarwo dan semua yang hadir. "Kamu permainkan orang-orang kecil. Tapi hari ini kamu permainkan orang yang salah. Kamu permainkan ibu saya." Jarwo hanya bisa menunduk dalam. Tak ada lagi kata-kata. Tak ada pembelaan. Hanya penyesalan dan rasa takut akan konsekuensi yang akan segera ia hadapi. Dan hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jarwo tak lagi bisa berdiri tegak di jalanan. Di balik bangunan polsek kecil pinggiran kota, Jarwo akhirnya dibawa masuk dengan borgol di tangan dan kepala tertunduk. Seragam KW yang selama ini ia banggakan kini tampak lusuh dan kotor. Peluit plastik yang dulunya menjadi simbol arogansi kini tergantung lemas di dadanya. Tak lagi punya wibawa. Di ruang pemeriksaan, dua polisi asli menatap Jarwo dengan ekspresi campuran antara heran dan muak. "Kamu sadar gak? Seragam itu bukan buat main-main," tanya salah satu petugas. Jarwo hanya mengangguk pelan. Tak sanggup menjawab. Dadanya sesak. Seolah pakaian yang ia kenakan justru mulai mencekik lehernya sendiri. Seragam ini lambang kehormatan. Bukan untuk nakut-nakutin orang. Banyak polisi kerja siang malam jaga masyarakat. Kamu malah bikin warga takut tiap lihat seragam. Kamu rusak kepercayaan orang. Lanjut polisi itu dengan suara tegas. Jarwo meringis. Tangannya masih gemetar.
Dalam hatinya, ia mengakui semuanya. Betapa semudah itu ia dulu merasa jadi orang penting hanya karena seragam. Betapa licinnya jalan menuju kesombongan saat tak ada yang langsung menegur. Tapi hari ini, ia baru sadar, seragam bukanlah jubah kekuasaan, melainkan amanah berat. Petugas lain mulai memeriksa barang-barang bukti. Seragam tiruan, buku tilang kosong, peluit, dan foto-foto dari warga yang menunjukkan aksi Jarwo saat memeras. Tak ada celah untuk mengelak. Semua bukti sudah di depan mata. Salah satu penyidik menggeleng pelan sambil mencatat. Kamu ngaku dulu kerja serabutan. Tapi kenapa pilih jalan tipu orang? Banyak kok kerja halal meski berat. Tapi kamu malah rusak nama polisi. Dan sekarang kamu kena batunya. Jarwo menjawab pelan. Awalnya cuma iseng. Tapi lama-lama jadi kebiasaan. Warga takut. Saya dapat uang cepat. Saya gak pernah mikir bakal separah ini. Tapi kalimat itu tidak mengubah apapun. Penyesalan selalu datang paling akhir. Dan sekarang semua sudah terlambat. Di luar kantor polisi, warga yang tadinya menyaksikan kejadian di pasar mulai menyebar kabar. Video penangkapan Jarwo tersebar di grup WhatsApp dan media sosial lokal. Captionnya bermacam-macam. Polisi gadungan akhirnya tumbang. Kena batunya gara-gara salah sasar ibu Kopassus. Dan bahkan, akhir dari raja jalanan palsu. Edi yang masih berada di lokasi bersama ibunya, menatap layar ponselnya dengan ekspresi campur aduk. Ia tak mencari ketenaran, tapi video itu jelas memberi pelajaran penting bagi semua orang, bahwa kebenaran harus diperjuangkan, dan orang lemah tak boleh dibiarkan tertindas. Sang ibu menggenggam tangan Edi erat. Terima kasih. Nak, kalau bukan kamu, mungkin ibu gak bisa hadapi ini sendirian. Edi tersenyum tipis. Sudah tugas saya, Bu. Seorang prajurit bukan cuma bela negara, tapi juga lindungi keluarganya. Sementara itu, di ruang tahanan, Jarwo duduk sendirian. Ia memandangi seragam KW yang kini disimpan dalam plastik bukti. Tak ada lagi kebanggaan, hanya penyesalan. Seragam itu dulunya ia kira kunci menuju kekuasaan. Tapi nyatanya, seragam itu adalah jalan menuju kehancuran. Jarwo merenung. Dalam diamnya, ia sadar bahwa bukan seragam yang mengkhianatinya, tapi dirinya sendiri yang menghina arti dari seragam itu. Ia pakai tanpa tanggung jawab. Ia gunakan untuk menekan yang lemah, dan ia jadikan alat untuk menutupi kekurangannya. Kini, semua sudah terlambat. Ia tak bisa kembali ke jalanan sebagai petugas gadungan. Dunia maya sudah mengenalnya. Warga sudah membencinya. Dan hukum akan memprosesnya. Semua itu bermula dari satu pilihan, memakai seragam tanpa hak, dan bersikap seolah ia kebal dari hukum. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Jarwo benar-benar tahu arti dari sebuah seragam. Bukan tentang kain, atribut, atau peluit, tapi tentang kepercayaan. Dan ia telah mengkhianati semuanya. Pagi setelah penangkapan Jarwo, kantor polsek tempat dia ditahan mendadak ramai. Bukan hanya keluarga korban atau petugas yang ingin memeriksa laporan, tapi juga para wartawan dari media lokal yang berdatangan membawa kamera dan mikrofon. Kasus ini telah menyebar cepat di dunia maya, dan publik menuntut kejelasan. Video saat Jarwo dipermalukan di jalan, ditangkap di hadapan warga, serta pengakuan terbukanya menjadi viral. Berbagai kanal berita lokal dan akun media sosial komunitas membagikannya. Judul-judul berita mulai bermunculan. Polisi gadungan ditangkap anaknya Kopassus. Tindakan tegas anak terhadap pelaku pemerasan ibunya, dan akhir arogansi di jalanan. Di media sosial, warganet tak berhenti memberikan komentar. Ada yang geram, ada yang puas, dan banyak yang mengaku pernah melihat sosok Jarwo di berbagai lokasi. Tiba-tiba saja muncul puluhan pengakuan serupa. Saya juga pernah dipalak dia di dekat terminal. Dia suka nongkrong di tikungan gang masjid, nyari korban. Sementara itu, di ruang tahanan, Jarwo duduk terdiam. Ia bisa mendengar suara kerumunan di luar kantor polisi. Suara wartawan, suara warga yang datang, dan suara petugas yang mondar-mandir memberi laporan. Namanya sudah tersebar. Ia bukan lagi anonim. Kini ia dikenal luas. Bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai penipu. Kapolsek setempat akhirnya menggelar konferensi pers. Di hadapan kamera, ia menyampaikan,
Kami mengonfirmasi bahwa pelaku yang bersangkutan bukan anggota kepolisian. Ia telah menyamar dan memeras warga selama beberapa bulan terakhir. Kasus ini akan kami proses secara hukum dan terbuka untuk publik. Jurnalis mengangkat tangan, mengajukan pertanyaan tajam. Apakah ada pembiaran dari pihak kepolisian karena pelaku bisa berkeliaran cukup lama tanpa terdeteksi? Kapolsek menjawab dengan serius, kami akui ini menjadi evaluasi besar bagi kami. Dan kami mengajak masyarakat untuk aktif melapor bila ada kecurigaan. Di luar ruang tahanan, Edi ikut hadir sebagai saksi dalam pelaporan resmi. Wartawan langsung mengerubunginya, mengangkat mikrofon, menyorot wajahnya. Tapi Edi tetap tenang. Ia tidak haus perhatian. Ia hanya ingin menyampaikan pesan penting. Yang saya lakukan bukan karena saya tentara. Saya cuma anak yang tidak terima ibunya diperlakukan semena-mena. Kalau semua orang diam, maka pelaku seperti ini akan merasa bisa terus menindas. Hari ini, kita buktikan bahwa diam bukan pilihan, kata Edi lugas di depan media. Ucapan itu membuat publik makin bersimpati. Banyak netizen menyebut Edi sebagai sosok inspiratif. Salut untuk Edi. Kalau semua anak seperti dia, tidak ada lagi ibu yang teraniaya di jalan. Bahkan beberapa tokoh publik ikut mengomentari dan membagikan kisah ini sebagai pelajaran penting soal keberanian melawan ketidakadilan. Di sisi lain, kepolisian mulai menyisir kembali rekaman CCTV di berbagai titik yang pernah disebut oleh warga. Mereka juga membuka saluran aduan khusus bagi warga yang ingin melaporkan tindak pemerasan serupa. Kasus Jarwo dijadikan momentum untuk memperbaiki citra polisi yang sempat tercoreng. Di kampung tempat Jarwo tinggal, keluarganya diliputi rasa malu. Beberapa tetangga yang dulu menghormati Jarwo sebagai petugas mulai menjauh. Ada yang berkata, saya kira dia beneran polisi. Pantes gayanya kayak jenderal. Ada juga yang menyesal. Kita dibohongi bertahun-tahun sama orang yang kita percaya. Nama Jarwo mendadak jadi bahan obrolan dari warung kopi sampai grup WhatsApp RT. Banyak yang merasa lega, tapi juga sedih bahwa penipu bisa dengan mudah berkuasa di tengah masyarakat hanya dengan seragam palsu dan suara yang keras. Edi dan ibunya memilih kembali ke rumah setelah proses laporan selesai. Mereka tidak ingin larut dalam hiruk-pikuk media. Tapi keduanya sepakat satu hal. Kejadian ini harus menjadi pengingat bahwa keberanian tak selalu muncul dari kekuatan, tapi dari cinta dan rasa keadilan. Hari itu, publik tak hanya menyaksikan tumbangnya seorang penipu. Mereka menyaksikan kebangkitan kesadaran bersama, bahwa kebenaran hanya bisa ditegakkan jika orang-orang jujur berani bersuara. Dan dalam pusaran sorotan media, satu pelajaran tertulis jelas. Jangan pernah main-main dengan seragam, apalagi kepercayaan rakyat. Jarwo duduk di sudut ruang tahanan. Tubuhnya lemas, dan pikirannya kacau. Tak ada lagi suara peluit yang dulu begitu ia banggakan. Tak ada lagi langkah pongah di pinggir jalan, sambil menghentikan motor warga seenaknya. Semuanya telah berakhir. Singgasana palsunya di jalanan telah runtuh. Hari-hari jadi, raja jalanan, telah digantikan oleh jeruji besi dan dinding kusam ruang tahanan. Ia kini hanya tahanan biasa, menunggu proses hukum. Di luar sana, warga masih membicarakannya. Tapi bukan dengan hormat. Mereka menyebutnya pemeras, penipu, pengecut, dan serigala berbaju domba. Seorang penyidik datang menghampirinya, membawa setumpuk berkas laporan. Ini semua laporan warga. Jumlah korbanmu sejauh ini sudah lebih dari 20 orang. Dan masih bisa bertambah, kata penyidik itu dingin. Jarwo tak menjawab. Matanya kosong. Ia hanya mengangguk pelan. Seragam KW yang dulu ia banggakan kini hanya jadi barang bukti. Disimpan di dalam plastik, lengkap dengan peluit, buku tilang kosong, dan topi yang dulu ia pakai untuk menutupi rasa rendah dirinya. Semua kini tak ada nilainya lagi. Ia telah mempermainkan kepercayaan publik. Di luar kantor polisi, suasana berubah tenang. Namun nama Jarwo masih terus beredar. Bukan karena kejayaan, tapi sebagai contoh buruk. Beberapa RT bahkan mulai menempelkan foto Jarwo di papan pengumuman, disertai peringatan, hati-hati, jangan percaya pada petugas gadungan. Warga yang dulu sering menjadi korban, akhirnya bisa bernapas lega. Mereka merasa menang. Bukan karena dendam terbalas,
Tapi karena keadilan akhirnya berpihak pada mereka. Banyak yang berkata, akhirnya jalanan kembali aman. Kalimat itu sederhana, tapi bermakna dalam. Di sisi lain, Eddie kembali ke baraknya. Ia mendapat banyak pujian dari sesama prajurit dan atasan. Tapi ia tak merasa perlu dibanggakan. Bagi Eddie, ini bukan soal menjadi pahlawan. Ini soal menegakkan harga diri keluarganya. Dan itu, bagi seorang anak, adalah kewajiban. Ibu Eddie menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tetap belanja di pasar, tetap menyapa tetangga, tapi kini dengan rasa tenang yang lebih dalam. Tidak ada lagi trauma saat melewati tikungan tempat dulu ia dihentikan. Tidak ada lagi rasa takut tiap melihat orang berseragam. Di antara warga, Eddie dan ibunya menjadi simbol harapan. Bahwa di tengah ketakutan dan penindasan, akan selalu ada orang yang berani berdiri. Bahkan jika hanya untuk satu ibu, itu cukup untuk menjatuhkan raja palsu yang selama ini menebar ancaman. Sementara itu, proses hukum terhadap Jarwo terus berjalan. Ia dijerat dengan pasal penyamaran sebagai aparat negara dan pemerasan berulang. Hukuman berat menantinya. Dan saat berita sidangnya disiarkan, publik menyambutnya dengan komentar tegas. Akhir yang pantas untuk si pemalak. Tak sedikit pula warga yang datang ke sidang sebagai bentuk dukungan moral pada para korban. Mereka membawa bukti dan kesaksian, dengan wajah penuh keyakinan. Kini, mereka tak takut lagi. Ketakutan mereka telah berganti dengan keberanian. Jarwo hanya bisa menunduk di ruang sidang. Ia mendengar satu persatu saksi bersuara. Ia mencoba membela diri, tapi kata-katanya tumpul, tak lagi dipercaya. Ia tak punya dasar, tak punya kekuatan. Ia telah kehilangan satu-satunya senjata, citra. Karma datang perlahan, tapi pasti. Dan saat ia menjatuhkan palu hukuman, hakim menyebutkan satu kalimat yang paling menusuk hati Jarwo. Kamu telah menyalahgunakan simbol negara untuk keuntungan pribadi. Kamu bukan hanya melukai korban, tapi juga menghancurkan martabat hukum. Dan di hari itu, Jarwo resmi bukan siapa-siapa. Tak ada lagi rasa dihormati di jalan. Tak ada lagi motor berhenti karena peluitnya. Tak ada lagi amplop-amplop yang mengalir di tangan. Yang tersisa hanyalah kisah tentang seorang pria tambun dengan seragam palsu, yang akhirnya tumbang karena kesombongannya sendiri. Hari-hari berlalu setelah vonis dijatuhkan. Nama Jarwo tak lagi viral, tapi kisahnya tetap hidup dalam ingatan warga. Ia menjadi simbol bagaimana kekuasaan palsu, jika disalahgunakan, bisa runtuh dalam sekejap ketika kebenaran datang menghampiri. Jalanan yang dulu jadi panggung aksinya, kini menjadi saksi diam atas kejatuhannya. Di tikungan pasar tempat insiden terjadi, suasana telah kembali seperti biasa. Pedagang kembali sibuk menawarkan dagangan, pengendara motor melintas dengan tenang. Tapi di benak mereka, peristiwa itu meninggalkan bekas. Tikungan itu kini disebut warga sebagai belokan keadilan. Eddie yang sempat menjadi sorotan media, kembali menjalani tugas militernya dengan tenang. Ia menolak tawaran wawancara dari berbagai media nasional. Saya bukan artis. Saya cuma anak yang melindungi ibunya, ujarnya dengan sederhana. Tapi bagi banyak orang, sikap itu justru menunjukkan siapa dia sebenarnya. Ibu Eddie pun kembali menjalani aktivitas harian. Ia tak pernah membanggakan kejadian itu, apalagi mengumbar cerita tentang anaknya. Tapi sesekali, saat duduk di warung dan melihat anak muda menolong orang tua menyeberang, ia tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu, keteladanan punya efek domino. Beberapa RT di kota itu mulai mengadakan sosialisasi tentang pentingnya mengenali identitas petugas resmi. Mereka mencetak selebaran berisi ciri polisi asli, lengkap dengan informasi pengaduan online. Semua dilakukan sebagai langkah antisipasi agar tidak ada lagi jarwo-jarwo lain di masa depan. Anak-anak muda yang dulu sering diam saat melihat ketidakadilan di jalan, kini lebih berani bersuara. Mereka tahu bahwa bersuara bukan berarti melawan, tapi melindungi. Mereka tahu bahwa ketika satu orang berani bertindak, yang lain akan ikut berdiri. Kisah Jarwo menjadi pelajaran penting bagi semua. Tentang bahaya arogansi tanpa dasar. Tentang pentingnya menghargai simbol negara. Dan lebih dari itu, tentang bagaimana kasih sayang seorang ibu dan keberanian seorang anak bisa menjungkir balikan tatanan ketidakadilan.
Di media sosial, video penangkapan Jarwo masih dibagikan sebagai contoh edukasi. Komentar-komentar positif terus berdatangan. Banyak yang menuliskan, baju boleh menipu, tapi hati tak bisa disembunyikan. Atau, kalau bukan karena ibu itu berani bicara, kita gak tahu siapa yang akan jadi korban selanjutnya. Para anggota polisi asli pun ikut bersuara. Mereka mengutuk keras aksi Jarwo dan menyatakan bahwa perbuatannya mencoreng seragam yang mereka jaga dengan darah dan keringat. Kami bukan pemalak. Kami pelindung rakyat. Dan kami tidak akan biarkan nama kami dirusak, ujar seorang Kapolsek dalam wawancara. Bagi Edi, semua ini hanyalah bagian dari kewajibannya sebagai anak dan prajurit. Ia tak pernah mencari popularitas. Tapi tanpa disadarinya, ia telah menjadi inspirasi. Banyak anak muda yang kini menjadikan kisahnya sebagai pengingat bahwa keberanian lahir dari cinta, bukan kekuatan. Sang ibu pun tak pernah lagi merasa takut saat melintas di jalan. Ia tahu, tak semua berseragam layak dipercaya. Tapi ia juga percaya, selama ada anak-anak jujur seperti Edi, harapan akan selalu hidup di tengah masyarakat. Jarwo sendiri, dari balik jeruji, hanya bisa menyesali perbuatannya. Ia bukan saja kehilangan kebebasan, tapi juga kepercayaan. Ia telah mengkhianati warganya, seragam yang ia tiru, dan dirinya sendiri. Dan dalam sunyi ruang tahanan, ia menanggung beban yang tak bisa dihapuskan oleh waktu. Kisah ini bukan hanya soal satu orang tertangkap. Ini kisah tentang kebenaran yang menang, tentang warga yang mulai berani bersuara, dan tentang cinta seorang anak pada ibunya. Jalanan bukan lagi tempat ketakutan, tapi ladang keadilan yang tumbuh dari keberanian. Dan bagi kita semua, biarlah ini menjadi pengingat, bahwa tak semua yang tampak berwibawa pantas dipercaya, bahwa seragam bukanlah pelindung kejahatan, dan bahwa pada akhirnya, yang menang bukan yang paling lantang, tapi yang paling benar.